Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Gimana kemarin UTS-nya? Bisa ngerjain semua kan? Semoga nilai UTS-nya bagus. Semoga kalian bisa paham dengan materi yang kemarin. Karena hari ini kita akan melangkah ke materi baru. Kita sudah nggak bahas tentang aktiva tetap, kita udah nggak bahas tentang penyusutan, kita udah nggak bahas tentang penghapusan piutang, rekonsiliasi bank, kas kecil, itu sudah materi yang kita pelajari kemarin ketika dari pertemuan awal sampai ke-7 sampai ke UTS. Nah, di start pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-14 nanti kita akan mempelajari materi baru yang akan dimulai dengan pembahasan tentang investasi jangka panjang dan juga investasi jangka pendek. Siap belajar ya? Oke, mari kita mulai. Investasi jangka pendek atau temporary investment. Kenapa sih perusahaan itu melakukan investasi jangka pendek? Jadi ceritanya begini. Perusahaan ketika dia punya kelebihan uang tunai dan kelebihan uang tunai tersebut tidak digunakan untuk kegiatan usaha, maka uang tunai yang berlebih tersebut tidak akan menghasilkan pendapatan. Kalau dia dibikin usaha, diputar lagi, otomatis dia dapat pendapatan. Tapi kalau uangnya nganggur, uang tunainya menganggur, ya berarti dia nggak dapat pendapatan dong, kan uangnya nggak dipakai untuk usaha. Karena tidak menghasilkan pendapatan, maka disebut sebagai dana menganggur. Dana yang menganggur ini, karena dia tidak menghasilkan pendapatan, gimana caranya supaya dia efektif? Maka lebih baik dana yang menganggur tersebut diinvestasikan. Tapi ingat, di sini yang perlu sebagai catatan adalah perusahaan harus tetap mempunyai stok uang tunai. Jangan sampai semua dana yang menganggur itu diinvestasikan. Harus ada tetap pegangan sehari-hari perusahaan untuk kegiatan operasional. Kenapa? Kalau misal semua diinvestasikan, maka perusahaan sehari-hari dalam beroperasi dia akan kesulitan. Jadi tetap prosentase dana yang digunakan untuk operasional harus ada, yang diinvestasikan kalau ada kelebihan uang menganggur juga harus ada, agar apa? Agar efektif dan dapat menghasilkan pendapatan dengan cara diinvestasikan. Nah, investasi jangka pendek yang diinvestasikan ini bisa berupa apa? Yang pertama bisa berupa sertifikat bank. Yang kedua bisa dalam bentuk deposito berjangka, saham, maupun obligasi. Sertifikat bank, deposito berjangka, saham, dan obligasi ini kita golongkan sebagai aktiva lancar. Oke. Syarat pembelian surat berharga untuk tujuan investasi jangka pendek yaitu yang pertama, surat berharga yang dibeli harus dapat dijual kembali dengan segera untuk memenuhi kas perusahaan. Dia harus dapat dijual kembali dengan segera. Ya, itu syarat pembelian untuk investasi jangka pendek. Yang kedua, penjualan kembali surat berharga harus mudah dilakukan setiap saat. Artinya, surat berharga tersebut harus terdaftar di pasar modal sehingga mudah diperjualbelikan. Kapan saja kita mau jual, kapan saja kita mau beli, kalau dia terdaftar di pasar modal, itu pasti akan mudah dilakukan setiap saat. Apabila surat berharga yang kita beli tidak memenuhi syarat tersebut, maka surat berharga tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam kelompok aktiva lancar, tetapi akan kita golongkan ke investasi jangka panjang.
Kalau dia tidak dapat dijual kembali dengan segera, dan penjualannya tidak mudah dilakukan setiap saat, berarti nggak bisa kita golongkan ke investasi jangka pendek atau aktiva lancar, tapi harus kita golongkan ke investasi jangka panjang, long term investment. Investasi jangka pendek. Apa itu investasi jangka pendek? Jadi investasi jangka pendek adalah penanaman kelebihan dana kas berupa uang tunai perusahaan ke dalam bentuk surat berharga dengan masa penanaman yang relatif pendek. Karena dia investasi jangka pendek, biasanya masanya itu kurang dari 1 tahun. Yang pertama akan kita bahas dalam investasi jangka pendek, sebenarnya di sini kita akan bahas dua, saham dan juga obligasi. Nah, pembahasannya kita mulai dari saham. Saham merupakan modal yang disetorkan oleh pemiliknya dari suatu PT yang dapat berupa saham prioritas atau preferred stock atau saham istimewa, dan juga saham biasa atau common stock. Jadi, kalau saham prioritas atau preferred stock, biasanya nilai nominal sahamnya itu dia akan lebih besar daripada saham biasa. Kalau misal saham biasa di angka nilai nominalnya puluhan ribu gitu, kalau di saham prioritas bisa jutaan. Tapi juga bisa berbeda-beda kondisinya tergantung dengan perusahaan. Pokoknya intinya kalau saham prioritas itu biasanya nilai nominalnya lebih besar daripada saham biasa. Pertama itu. Yang kedua, apa yang membedakan lagi? Yang kedua itu kalau saham prioritas biasanya dividen atau pengembalian yang didapat bagi hasilnya itu dia sudah ditentukan besaran prosentasenya. Itu kalau saham preferen atau prioritas. Sedangkan kalau saham biasa, besar kecilnya dividen yang dibagi kepada pemilik saham biasa itu ditentukan dari apakah perusahaan tahun ini laba atau rugi. Kalau rugi jelas berarti nggak dapat dividen. Kalau laba, kita tunggu dulu. Apakah labanya semua 100% dibagikan sebagai dividen atau ada prosentasenya. Misal 50% dikembalikan lagi ke perusahaan sebagai modal, berarti masuk ke laba ditahan, 50%-nya lagi baru dibagikan sebagai dividen. Bisa jadi seperti itu. Jadi kalau di saham itu dividen yang dibagikan besarnya bergantung dengan kondisi perusahaan pada tahun itu, apakah dia laba atau rugi. Dan ketika laba, tidak semuanya dibagikan ke dividen. Tapi bisa juga semuanya dibagikan ke dividen, tapi biasanya tidak semua dibagi ke dividen, tapi ada prosentasenya. Berapa persen yang dibagi dan berapa persen yang dimasukkan kembali sebagai modal perusahaan ke dalam laba ditahan. Pendapatan yang diperoleh oleh investor apabila memiliki saham perusahaan itu dinamakan dividen. Dividen adalah bagian laba perusahaan yang dibagikan kepada pemilik perusahaan. Jadi kalau kita beli saham suatu perusahaan itu kita akan disebut sebagai pemilik perusahaan. Dan setiap akhir periode kita berhak untuk mendapatkan dividen kalau perusahaannya laba. Besar kecilnya dividen tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan, seperti yang sudah saya bicarakan tadi. Nah, selanjutnya, setelah kita bahas saham, kita punya namanya obligasi. Apa obligasi itu? Obligasi merupakan surat tanda berhutang yang dibuat secara tertulis oleh perusahaan kepada pihak lain yang memberikan pinjaman. Jadi kalau saham itu ketika kita beli saham kita dinamakan sebagai pemilik perusahaan. Kalau obligasi ketika kita membeli obligasi itu artinya kita sedang meminjamkan uang kepada perusahaan atau perusahaan utang sama kita atau kita lagi ngutangin perusahaan. Itu obligasi. Dalam surat obligasi akan dicantumkan nilai nominal obligasi tersebut, tingkat bunga, dan juga hari kupon.
atau hari pembayaran bunga. Jadi kalau di saham itu dia tidak disebutkan berapa bunga atau berapa dividen yang akan diterima, tapi di dalam saham disebutkan nilai nominal sahamnya. Sedangkan kalau di obligasi, selain disebutkan nilai nominal, dia juga disebutkan tingkat bunga dan hari kupon. Kalau di saham tadi kan besaran dividennya masih belum tahu. Sampai perusahaan beroperasi baru tahu laba atau rugi. Kalau laba baru tahu dividennya berapa. Kalau di obligasi, karena kita bukan pemilik, kita hanya meminjamkan uang kepada perusahaan, maka perusahaan pasti kalau kita meminjamkan uang, kita ingin balas jasa dong berupa bunga. Nah, karena kita meminjamkan, maka di dalam obligasi ini kita ada tingkat bunga yang sudah disepakati di awal. Tingkat bunganya berapa itu dicantumkan dalam obligasi dan juga hari kupon atau hari pembayaran bunga. Kalau di dividen itu dia dibayarkannya saham dividen ya, dibayarkannya biasanya setahun sekali ketika setelah tutup buku. Sedangkan kalau obligasi, ini hari kuponnya tergantung sama perusahaan. Bisa 1 tahun dibayarkan sekali, 1 tahun dibayar 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu terserah sama perusahaan. Jadi karena untuk tiap perusahaan itu masanya berbeda-beda hari kuponnya, maka hari kuponnya itu dicantumkan dalam obligasi, surat obligasi. Bagi investor, memiliki obligasi perusahaan lain sama artinya dengan meminjamkan uang kepada investi. Jadi kayak kita ngutangin perusahaan. Sebagai balas jasa dari peminjaman uang ini, investor akan menerima pendapatan bunga yang nilainya tetap dan tidak dipengaruhi oleh keadaan operasional perusahaan. Sebagai balas jasa, investor akan menerima pendapatan bunga yang nilainya tetap, prosentasenya tetap, tidak dipengaruhi oleh keadaan operasional perusahaan. Jadi gini, kalau di saham itu tadi kan ketika perusahaannya rugi ya dia nggak dapat dividen. Sedangkan kalau di obligasi, mau perusahaan untung, mau perusahaan rugi, mau perusahaan break even point, ya dia tetap akan dapat bunga sesuai dengan nominal yang sudah disepakati di awal gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk saham itu resikonya tinggi karena kalau untung ya kita bisa untung, kalau rugi ya benar-benar apes nggak dapat apa-apa. Itu resikonya tinggi berarti high risk high return, high expected return. Semakin tinggi resikonya berarti kita akan mengekspektasikan tingkat pengembalian atau bunga yang tinggi juga. Itu di saham. Sedangkan kalau di obligasi, karena kita risikonya rendah dan kita sudah pasti dapat bunga setiap tahunnya, maka saya rasa sepertinya obligasi itu akan lebih aman daripada saham. Meskipun kalau di obligasi, jelas bunga yang kita dapat itu nggak akan sebesar kalau misalnya kita main di saham, kayak gitu. Tapi obligasi ini resikonya dia lebih minim, karena ketika nanti sudah hari jatuh tempo obligasinya, maka uang kita akan dikembalikan sama perusahaan beserta dengan bunganya. Jelas kembali seperti itu. Sedangkan kalau di saham, kalau lagi untung besar ya benar-benar bisa untung, tapi kalau lagi rugi ya benar-benar uangnya bisa habis di saham itu. Gitu. Tujuan penanaman modal oleh perusahaan. Tujuannya bukan sebagai pendapatan utama atau memperoleh laba, misalnya sengaja membeli saham perusahaan lain untuk memantau aktivitas perusahaan tersebut atau bahkan mengendalikan perusahaan tersebut. Jadi tujuan penanaman modal itu bukan sebagai pendapatan utama atau untuk memperoleh laba, tapi lebih kepada supaya perusahaan itu dia punya suara di perusahaan lain sehingga bisa dikendalikan gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mengendalikan. Tujuan perusahaan berinvestasi dalam saham. Yang pertama, menguasai dan mempengaruhi perusahaan lain. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham perusahaan lain disebut sebagai perusahaan induk atau parent company.
Dan perusahaan yang modalnya dikuasai oleh perusahaan lain sebanyak lebih dari 50% disebut sebagai anak perusahaan atau subsidiary company. Jadi kalau kamu memiliki saham lebih dari 51% dalam perusahaan, maka kamu akan disebut sebagai pemiliknya. Gitu. Dan kalau dalam kasus ini, antara perusahaan A punya sahamnya perusahaan B lebih dari 50%, maka perusahaan A disebut sebagai parent company atau perusahaan induk, dan perusahaan B akan disebut sebagai subsidiary company atau anak perusahaan. Tujuan perusahaan berinvestasi dalam saham yang kedua adalah untuk memperoleh pendapatan berupa dividen. Pembagian dividen selain dipengaruhi oleh tingkat laba yang diperoleh, juga dipengaruhi oleh kebijakan perusahaan. Seperti yang tadi, apakah dividen yang didapat itu 100% langsung dibagikan kepada pemegang saham, atau dibagi? Berapa persen yang dibagikan, berapa persen yang dikembalikan sebagai modal, penambah modal. Yang ketiga, tujuan perusahaan berinvestasi dalam saham adalah untuk menjaga kontinuitas pengadaan bahan baku dari suatu perusahaan. Apabila suatu perusahaan bahan bakunya tergantung pada perusahaan lain, maka dengan memiliki lebih dari 50% saham perusahaan tersebut, maka sudah dapat dikatakan sebagai investor atau pemilik. Sehingga apabila sewaktu-waktu membutuhkan bahan baku akan tersedia dengan cepat. Jadi gini, misal kita tahu Ultra Jaya. Ultra Jaya itu adalah perusahaan susu sapi, dan pasti dia punya aktiva berupa sapi. Aktiva berupa sapi yang dapat menghasilkan susu, susunya diolah kemudian dijual. Berarti dia punya sapi kan di dalam perusahaan yang akan diambil susunya. Nah, sapi itu pasti dia butuh makan. Karena dia butuh makan, bisa jadi Ultra Jaya untuk mengendalikan pakan itu, dia belilah saham perusahaan pakan. Misalnya Charon Popcan. Charon Popcan itu selain dia jual sosis, nugget, peternakan ayam, dia juga jual pakan ayamnya juga. Jadi bisa jadi Ultra Jaya selain dia beroperasi untuk memproduksi susu, bisa juga dia membeli sahamnya Charon Popcan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengendalikan si pakannya itu tadi untuk sapi. Kalau dia bisa mengendalikan pakan untuk si sapi itu, sewaktu-waktu dia butuh, dia akan dapat dengan cepat. Kemudian karena dia sebagai perusahaan induk, dia juga bisa mengendalikan berapa harganya kira-kira. Sehingga itu akan lebih membuat keuntungan yang lebih untuk si Ultra Jaya. Itu hanya contohnya aja. Yang keempat, tujuan perusahaan berinvestasi dalam saham adalah menjamin pasar bagi produk suatu perusahaan. Kalau misalnya si tadi Charon Popcan, dia pasti sudah punya pasarnya. Pasarnya adalah siapa? Ya Ultra Jaya pasti akan beli produk pakan ternaknya, seperti itu. Nah, ini ada perbedaan kalau kita bikinkan tabel supaya lebih gampang memahami apa sih bedanya saham sama obligasi. Yang pertama, saham itu artinya membeli hak kepemilikan dari perusahaan lain. Dengan kita membeli saham, artinya kita sudah menjadi pemilik perusahaan. Cuma yang membedakan adalah berapa prosentase saham yang kita miliki. Kalau lebih dari 50%, maka kita bisa dianggap sebagai pemilik utama. Tapi kalau kurang dari itu, apalagi cuma 1%, 0, berapa persen, ya mohon maaf, Anda pemilik, tapi pemilik yang suaranya kurang didengar gitu. Karena suara Anda akan kalah dengan orang yang punya saham puluhan persen di dalam perusahaan. Itu saham. Saham artinya membeli hak kepemilikan perusahaan lain. Yang kedua, obligasi. Obligasi ini pengertiannya adalah meminjamkan uang perusahaan ke perusahaan lain.
Jadi kalau saham itu artinya beli. Kalau beli saham itu artinya kita jadi pemilik, tapi kalau kita membeli obligasi itu artinya kita ngutangin perusahaan lain gitu. Balas jasanya. Kalau si saham, balas jasanya itu dinamakan dividen, dan nilai dividen seperti yang sudah saya katakan tadi, nilainya tidak tetap. Tergantung kondisi perusahaan dan juga kebijakan perusahaan. Sedangkan obligasi berhak mendapatkan kupon atau bunga yang nilainya tetap, yang sudah disepakati di awal dan nilainya tetap. Entah perusahaan untung, entah perusahaan rugi, kalau di obligasi sudah dikatakan kita akan dapat bunga 6%, ya udah kita akan dapat 6% meskipun perusahaan rugi gitu. Jadi kalau di obligasi kita tidak ikut menanggung kerugian, tapi kalau di saham kita ikut menanggung kerugian. Nih, resikonya. Kalau di saham, ikut menderita kerugian senilai berapa yang kita investasikan. Kamu investasi 500 juta, ya kalau misalnya ada resiko, ya 500 jutamu bisa hilang. Gitu. Ikut menderita kerugian senilai investasi apabila perusahaan yang bersangkutan menderita kerugian yang besar atau dipilotkan. Jadi kalau di saham itu, berapa uang yang kita setor, ya kita harus siap-siap untuk kehilangan uang tersebut apabila perusahaan dinyatakan pilot atau bangkrut. Sedangkan kalau obligasi itu kita tidak ikut menderita kerugian bila perusahaan rugi atau dipilotkan. Karena obligasi ini dia masuknya sebagai kayak kita ngutangin perusahaan, berarti harusnya ketika perusahaan bangkrut, ya utang itu yang harus dilunasi awalnya. Ngelunasinya pakai apa? Ya ngelunasinya pakai uang modal yang disetor sama si pemilik saham tadi. Seperti itu. Pencatatan pembelian surat berharga atau efek, jadi nama lainnya surat berharga itu efek, dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya, baik debit saat membeli maupun kredit saat menjual pada perkiraan surat berharga atau marketable securities. Jadi kalau kita beli maupun jual surat berharga, itu kita catat di akun namanya surat berharga atau marketable securities. Biaya yang berkaitan dengan pembelian surat berharga. Yang pertama ada biaya provisi. Yang kedua ada brokers fee. Provisi sama brokers fee ini biaya mirip ya. Jadi kalau brokers fee itu fee atau upahnya dari broker atau jasa perantara atau pialang sahamnya gitu. Provisi juga sama pengertiannya. Ada juga biaya materai yang digunakan ketika kita beli perjanjian di awal. Itu biaya-biaya yang berkaitan dengan pembelian surat berharga. Seperti yang kita tahu, pencatatan pembelian surat berharga dicatat sebesar harga perolehan. Harga beli ditambah biaya-biaya. Nah ini adalah 3 biaya yang berkaitan dengan pembelian surat berharga. Provisi, brokers fee, sama materai. Dan juga biaya-biaya lain yang timbul pada saat pembelian. Pada saat menjual, apabila harga jual lebih dari harga pembelian, maka kita dianggap mendapatkan laba dan dicatat pada akun laba penjualan surat berharga atau gain on sales of marketable securities. Kalau harga jual, kalau ketika menjual, jadi kan gini ceritanya, kita kan beli surat berharga. Setelah kita beli surat berharga, bisa jadi suatu saat kita butuh uang sehingga kita harus menjual surat berharga tersebut. Nah, ketika menjual, pada saat menjual, apabila harga jualnya lebih besar daripada ketika kita beli, maka kita dianggap mendapatkan laba dan dicatat pada akun laba penjualan surat berharga atau gain on sales of marketable securities. Kalau harga jualnya, harga ketika menjual kita lebih tinggi daripada harga ketika kita membeli. Gain on sales of marketable securities. Pada saat menjual, kalau harga jualnya lebih rendah daripada harga ketika kita beli, maka kita akan dianggap mendapatkan
rugi dan dicatat pada akun rugi penjualan surat berharga atau loss on sales of marketable security. Jadi selisih antara harga jual atau harga beli tergantung besar harga jualnya atau besar harga belinya. Kalau besar harga jual berarti laba, gain on sales of marketable security. Kalau besar harga belinya berarti rugi atau loss on sales of marketable securities. Metode pencatatan penjualan surat berharga. Kita mengenal 3 metode ini untuk mencatat penjualan surat berharga. Ini digunakan hanya ketika mencatat penjualan. Ada metode FIFO, LIFO, dan rata-rata. Saya rasa kalian sudah kenal ya. Kalau FIFO itu first in, first out. Yang pertama masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Kalau LIFO, last in, first out. Yang terakhir masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Dan metode rata-rata atau average, itu yang dicatat adalah sebesar berapa harga rata-rata dari keseluruhan pembelian. Gitu. Pembelian saham, kita bahas saham dulu. Nilai investasi dalam saham baik untuk pembelian saham biasa, common stock, maupun saham istimewa, preferred stock, terdiri dari harga kurs pembelian saham ditambah dengan biaya-biaya lain yang diperhitungkan, di antaranya biaya materai, jasa perantara atau komisi atau provisi, dan biaya pembelian saham yang dilakukan melalui pialang atau broker atau perantara, yaitu broker's fee. Ini biasanya biaya-biaya yang timbul ketika kita beli saham. Ini ada contoh, data investasi saham PT ABC tahun 2010. Tanggal 10 bulan 2 tahun 2010, dibeli 100 lembar saham PT Tegar dengan nominal 10.000 per lembar, kurs beli 110%, biaya provisi dan materai 10.000. Ini informasi soalnya seperti itu. Yang kedua, tanggal 25 bulan 5 tahun 2010, dia membeli lagi 50 lembar saham PT Tegar dengan nominal 10.000, masih sama ya, berarti saham yang dibeli. Kurs belinya yang beda. Yang tadi 110%, di pembelian tanggal 25 bulan 5, kurs belinya 120%, dan dengan biaya provisi dan materai sebesar 5.000. Kalau ini 10.000, ini 5.000. Tapi nominal yang dibeli, nominal sahamnya tetap 10.000 rupiah, cuma yang dibeli lembarnya beda. Ketika tanggal 10 bulan 2 nih beli 100 lembar, ketika tanggal 25 bulan 5 dia belinya cuma separuh, 50 lembar. Nah, gimana cara mencatat transaksi pembelian pertama di tanggal 10 bulan 2 ini? Perhitungannya gini. Yang pertama yang harus kita hitung adalah kurs belinya. Kurs beli di sini ada informasinya 110%. Berarti kita taruh di sini 110%, kita kalikan 1 juta. 1 juta dari mana? 100 lembar saham dikali nilai nominal. Berarti 100 lembar dikali 10.000. Totalnya adalah 1 juta. Dan kurs beli di sini karena dia 110%, maka kita kalikan dengan nominalnya akan ketemu 1.100.000. Ini kurs belinya. Tadi ingat biaya perolehan saham, harga perolehan saham itu terdiri dari harga beli saham ditambah biaya-biayanya. Nah, di sini ada biaya provisi dan materai sebesar 10.000. Kita masukkan biaya provisi dan materai 10.000. Sehingga harga perolehan 100 lembar saham itu terdiri dari 1.100.000 dari harga kurs beli, kita tambahkan dengan biaya provisi dan materai, sehingga harga perolehan 100 lembar saham yang kita beli tanggal 10 bulan 2 tahun 2010 ini adalah sebesar 1.110.000 rupiah. Ini harga perolehan 100 lembar saham. Jadi harga perolehannya bukan 100 lembar dikali 10.000. Bukan, tapi 100 lembar dikali 10.000, kita kalikan kurs belinya, kita tambahkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli saham tersebut. Jadi harga perolehannya adalah 1.110.000.
Jurnalnya untuk mencatat, karena kita beli surat berharga, maka kita catat di akun marketable securities pada cash. 1.110 dan cashnya berkurang 1.110. Tanggal 25 bulan 5, kita tadi membeli lagi ya. Membeli 50 lembar saham PT Tegar dengan nominal Rp10.000, kurs belinya 120% dengan biaya provisi dan materai sebesar Rp5.000. Oke, step pertama tadi gimana? Kita kalikan dulu lembar sahamnya dengan nominalnya. Kemudian kita kalikan kurs beli. Ya, benar. Kurs belinya 120%, kita kali 500.000. 500.000 dari mana? 50 lembar saham kita kalikan 10.000. Ketemunya adalah kurs belinya 600.000. Kita tambahkan dengan biaya provisi dan materai 5.000 sehingga harga perolehan 50 lembar saham yang kita beli tanggal 25 ini adalah sebesar Rp605.000. Kalau kita catat di jurnal, jurnalnya adalah marketable securities atau surat berharga pada cash sebesar Rp605.000. Ini adalah jurnal untuk mencatat pembelian saham. Kalau kita bikinkan kartu stok sahamnya, maka tanggal 10 bulan 2, 10 Februari, kita ada pembelian saham sebanyak 100 lembar, harga per lembar dan jumlah. Nah, untuk mengetahui harga per lembar ini, caranya adalah kita tuliskan dulu jumlahnya. Jumlahnya tadi kan harga perolehannya adalah 1.110. Kita bagi dengan berapa lembar saham yang kita punya. Ketemu harga per lembarnya adalah Rp11.100. Lanjut, tanggal 25 kita beli lagi 50 lembar. Dengan jumlah 605. Tadi biaya kursnya 120%, jadi 600.000 ditambah biaya provisi dan materai 5.000, jadi 605. Untuk mengetahui harga per lembar, caranya adalah jumlah 605 kita bagi dengan lembar 50. Ketemunya harga per lembarnya adalah 12.100. Kalau kita jumlah sampai tanggal 25 Mei, maka kita akan punya 150 lembar saham dengan jumlah Rp1.715.000. Nah, ini soal selanjutnya. Pada tanggal 15 bulan 8, dijual 60 lembar saham PT Tegar nominal Rp10.000 per lembar dengan kurs jual yang berlaku pada tanggal 15 adalah 120% dengan biaya provisi dan materai sebesar Rp10.000. Gimana mencatatnya? Karena tadi penjualan saham itu kita punya 3 metode untuk mencatat, maka kita akan bahas 3-tiganya. Start dari metode yang pertama, metode FIFO. Perhitungannya. Kurs jual tadi diketahui 120%, kita kalikan 600.000. 600.000 dari mana? Dari nominal saham yang dijual. Dijual 60 lembar saham dengan nominal Rp10.000. Berarti nominalnya adalah 600.000. Dari 60 lembar kita kalikan Rp10.000. Kurs jualnya 120% kali 600.000 ketemu 720.000. Kita tambahkan dengan biaya-biaya yang kita keluarkan untuk menjual 10.000 sehingga hasil penjualan 60 lembar saham adalah 710. Kurs jual kita kurangi dengan biaya provisi dan materai sehingga hasil penjualannya adalah Rp710.000. Kalau kita pakai metode FIFO, maka setelah kita ketemu hasil penjualan, kita akan menghitung berapakah harga pokoknya. Kalau kita pakai metode FIFO, berarti tadi kan penjualan pertama pembelian pertama kan 100 lembar saham. Pembelian kedua adalah 50 lembar saham. Karena kita pakai metode FIFO, berarti yang kita pakai adalah transaksi yang masuk duluan, yaitu yang
100 lembar saham. Ini di sini yang dijual hanya 60 lembar saham. Berarti kalau kita pakai metode FIFO, kita cukup pakai pembelian yang pertama saja ya. Pembelian yang pertama adalah 60 lembar per 100 kita kalikan 1.110.000 rupiah. Sehingga harga pokok metode FIFO yang kita gunakan untuk menjual saham ini adalah sebesar 666.000 rupiah. Sehingga kalau kita hitung, kita mendapatkan laba penjualan surat berharga senilai 44.000 rupiah. Dapatnya dari mana? Dari hasil penjualan 60 lembar saham kita kurangi dengan harga pokoknya. Ini sebagai laba. Jurnalnya adalah cash 710.000 rupiah, marketable securities 666.000 rupiah, dan gain on sales of marketable securities atau laba penjualan surat berharga adalah 44.000 rupiah. Apabila harga pokok penjualan dihitung dengan metode FIFO, maka dianggap surat berharga yang pertama dibeli harus dijual terlebih dahulu. Karena kita di metode FIFO, berarti yang pertama dibeli adalah yang pertama dijual. Apabila penjualan surat berharga melebihi pembelian yang pertama, pembelian pertama tadi kan 100, pembelian kedua kan 50, maka diambilkan dari pembelian berikutnya. Dalam kasus ini, penjualan 60 lembar berarti seluruh surat berharga yang dijual berasal dari pembelian surat berharga awal tanggal 10 Februari. 10 Februari tadi kan beli 100 lembar. Nah, sekarang dijual 60 lembar, pakai metode FIFO pula. Nah, makanya berarti di sini karena kita pakai metode FIFO, pakai si persediaan awalnya aja udah cukup, ya udah berarti pakai yang pembelian dari tanggal pertama itu tadi, tanggal 10 Februari. Kalau dari 10 Februari masih kurang, bisa kita ambilkan dari pembelian selanjutnya. Kayak gitu. Sekarang kalau pakai metode LIFO, perhitungannya masih sama, kurs jual, kita tambahkan biaya provisi dan materai, kita kurangi dengan biaya provisi dan materai, totalnya adalah hasil penjualannya adalah Rp710.000. Kemudian kita menghitung harga pokoknya kalau pakai metode LIFO. Yang dijual tadi berapa? 60 lembar. 60 lembar kalau pakai metode LIFO berarti yang kita tulis pertama adalah yang dibeli terakhir, 50 lembar. Dengan harga 605, ketemu 605. Ternyata dari 50 lembar ini masih kurang karena dijual 60. Ya kita ambilkan yang 10 dari penjualan berikutnya. Penjualan sebelumnya. Yaitu 10 per 100 karena yang dibeli 100 kali 1.110. Ketemu 111.000 rupiah. Sehingga kalau dijumlah harga pokok metode LIFO-nya adalah 716.000 rupiah. Sehingga kalau dihitung kita bukan mengalami laba tapi mengalami rugi. Karena hasil penjualannya cuma 710 tapi rugi hasil penjualan surat berharganya itu dia malah lebih besar, sehingga di sini kita mengalami rugi penjualan surat berharga. Kita berhasil jual di harga 710, tapi ternyata barang yang kita jual 710 itu nilainya worth it 716. Berarti kita rugi di sini 6.000 rupiah. Kalau dicatat di jurnal berarti cash kita terima 710.000 rupiah. Kemudian kita catat yang dikredit marketable securities. Marketable securitiesnya kita catat sebesar harga pokok 716. Nah, 710 sama 716 kan nggak balance, masih ada selisih 6.000. Yang 6.000 ini berarti adalah loss on sales of marketable securities atau rugi penjualan surat berharga. Kayak gitu ya. Angka 6.000 dari mana? 6.000 sudah jelas dari sini.
Hasil penjualan surat berharga kita kurangi dengan hasil penjualan surat berharga. Ini 6.000. Seperti itu. Apabila harga pokok penjualan dihitung dengan metode LIFO, maka dianggap surat berharga terakhir yang dibeli harus dijual terlebih dahulu. Apabila penjualan surat berharga melebihi pembelian terakhir, maka diambilkan dari pembelian sebelumnya. Yang pertama tadi kan beli 100, yang kedua beli 50. Berarti yang 50 itu adalah yang dibeli terakhir. Kalau dibeli terakhir berarti dikeluarkan terlebih dahulu. Dalam kasus ini, penjualan surat berharga 60 lembar berarti seluruh surat berharga yang dijual berasal dari pembelian tanggal 25 sebanyak 50 lembar dan sisanya merupakan pembelian tanggal 10 Februari sebanyak 10 lembar. Jadi campuran. Ini kalau pakai metode rata-rata. Kurs jual 120% kali 600.000, 720.000. Biaya provisi dan materai 10.000. Hasil penjualan 60 lembar saham adalah 710.000. Lalu kita menghitung harga pokok kalau pakai metode rata-rata. Pembelian pertama 100 lembar harga 1.110.000, pembelian kedua 50 lembar harga 605. Kemudian kita jumlahkan. Harga pokoknya keseluruhan yang kita beli adalah 1.715.000 rupiah. 1.715.000 rupiah ini bisa kita bagi 150 lembar, jadi kita tahu nilai nominal per lembarnya. Tapi kalau nggak mau dihitung juga nggak apa-apa. Harga pokoknya adalah 60 lembar sama dengan 60 per 150 kali 1.715.000 rupiah. 1.715.000 rupiah ini dari sini, dari total pembelian 150 lembar saham. Sedangkan 60 per 150 di sini, ini dari mana? Karena yang dijual adalah 60 lembar saham, maka di sini pernya 150 ini diambilkan dari mana? 150 ini kita ambilkan dari keseluruhan saham yang dibeli oleh perusahaan. Tadi kan yang pertama beli 100, yang kedua beli 50. Berarti total ada 150. Seperti itu. Sehingga kalau kita hitung hasil penjualannya 710.000 rupiah, harga pokoknya 686.000, sehingga kalau kita pakai metode rata-rata, kita masih menerima laba penjualan surat berharga atau gain on sales of marketable securities sejumlah 24.000 rupiah. Ini jurnalnya. Karena gain berarti catat sebelah kredit, cash 710, marketable securities sebesar harga nominalnya 686.000 rupiah, dan gain on sales of marketable securities adalah 24.000 rupiah. Itu tadi pembahasan tentang saham. Selanjutnya kita masuk kepada obligasi, bonds. Obligasi atau bonds merupakan investasi dalam bentuk pembelian obligasi atau surat utang, berarti perusahaan meminjamkan uang perusahaan kepada pihak lain sehingga akan menerima balas jasa dalam bentuk pendapatan bunga yang nilainya tetap. Cara mencatat pembelian obligasi tidak sama dengan cara mencatat pembelian saham. Khusus untuk pembelian surat berharga berupa obligasi atau bonds yang pembeliannya dilakukan tidak pada tanggal pembayaran bunga, maka untuk bunga berjalan yaitu bunga dari tanggal bunga sampai dengan tanggal pembelian harus diperhitungkan terlebih dahulu sebagai jumlah yang menambah harga perolehan obligasi.
Oke, nanti setelah lihat contoh soalnya akan lebih paham, kalau mendengarkan mungkin masih pusing. Pencatatannya tidak dimasukkan ke dalam harga perolehan tetapi dicatat tersendiri dalam rekening perkiraan piutang bunga atau penghasilan bunga. Karena obligasi memiliki waktu pembayaran bunga yang telah ditentukan, maka saat membeli, apabila bukan pada tanggal jatuh tempo atau tanggal kupon, maka kita harus membayar bunga terlebih dahulu, yaitu bunga berjalan, yang dicatat pada perkiraan pendapatan bunga agar dapat mempermudah perhitungan bunga yang sebenarnya diterima. Ingat, saya bedah ya kalimatnya. Saat membeli, bila bukan pada tanggal jatuh tempo. Jadi gini, kalau di obligasi tadi kita sebutkan bahwa obligasi itu dia punya kupon dan hari kupon. Kupon itu sebesar berisi tentang prosentase berapa sih nanti bunga yang akan diterima, itu kupon. Tapi kalau di sini ketika kita membeli dan kita belinya tidak pada saat tanggal kupon, berarti misalnya gini, tanggal kuponnya adalah 1 Januari dan 1 Juli, berarti per 6 bulan ya. Bener Juli nggak sih? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Oke, pada tanggal 1 Juli, kan akhir periode pertama berarti kan 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, kemudian 1 Julinya kan udah masuk tanggal kupon berikutnya kan, sehingga kalau misalnya kita beli pas tanggal kupon, ya udah berarti kita beli obligasinya aja. Kita belum mendapatkan bunga. Kapan kita mendapatkan bunga? Kita akan mendapatkan bunga kalau kita sudah memiliki obligasi tersebut selama 1 periode. Periodenya tadi kembali ke perusahaan, bisa tahunan, bisa bulanan. Bisa setahun sekali, bisa setahun 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu. Nah, kalau kita beli pas tanggal bunganya, tanggal kupon, ya kita tinggal beli aja, nggak perlu mikir tentang pendapatan bunga yang terutang gitu. Tapi yang di sini yang jadi masalah adalah kalau pada saat kita membeli, belinya bukan pada tanggal jatuh tempo atau bukan pada tanggal kupon dan bunga. Jadi gini, kan ada orang yang beli obligasi itu. Orang yang beli obligasi itu terus kemudian menjual obligasinya kepada kita. Berarti kan orang itu sudah memiliki obligasi mulai dari tanggal bunga terakhir sampai pada saat dijual ke kita. Nah, pada saat dijual ke kita, nanti kita akan memiliki obligasi tersebut sampai dengan tanggal pembayaran bunga. Ketika perusahaan bayar bunga ke kita, perusahaan akan bayar bunga kita itu full bunganya. Padahal kita tahu, bunga full itu bukan sepenuhnya hak kita, karena kita memiliki baru setengah periode. Sehingga bunga yang separuh itu tadi akan diterimakan kepada penjual obligasi, tapi diterimakannya awal ketika obligasi tersebut dijual kepada kita. Gitu. Jadi istilahnya kita nambeli dulu. Mengganti, apa ya bahasanya nambeli itu? Istilahnya kita mengganti dulu pendapatan bunganya dia, karena nanti pada saat pendapatan bunga kita akan dapat full dari perusahaan. Gitu. Padahal full dari perusahaan itu kan yang separuh haknya dia penjual dan separuh hak kita, karena kita baru memiliki separuh waktu. Gitu. Saat menerima bunga dicatat pada perkiraan kas dan pendapatan bunga. Oh ya, ini lupa bahas pendapatan bunga. Saat membeli, bila bukan pada tanggal jatuh tempo, harus membayar bunga terlebih dahulu yang dicatat pada perkiraan pendapatan bunga, tapi di sebelah debit. Kalau kita ingat rumus HUMPB, harta di jempol, utang, modal, pendapatan, dan beban, pendapatan itu, jari manis, dia itu akan bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Nah, kalau di sini saat membeli, kita pendapatannya kita catat di sebelah debit, artinya pendapatan kita berkurang. Gitu.
Sehingga kalau kita mencatat pendapatannya di sebelah debit, maka ketika nanti kita dapat pendapatan beneran, maka pendapatan itu secara akuntansi akan tepat. Kenapa? Karena pendapatan yang kita terima saat menerima bunga itu pendapatan bunganya dicatat di sebelah kredit. Misal di sebelah kredit 1 juta. Lalu ada pendapatan bunga yang haknya orang lain itu 100.000. Ya berarti kan 100.000 di debit dan 1 juta di kredit. Hak bunga kita adalah 900.000. Dari mana? Dari 1 juta dikurangi 100.000. Dari kredit dikurangi debit. Oke, kalau masih pusing silahkan ini videonya diputar ulang, diulangi, didengarkan lagi. Pada saat akhir periode, mencatat piutang bunga di sebelah debit dan pendapatan bunga di sebelah kredit. Jadi gini, kalau misal akhir periodenya, akhir hari kuponnya itu tidak pada akhir periode 31 Desember, berarti kan gini, ada waktu jeda. Misalnya, hari kuponnya adalah 1 Februari. 1 Februari dan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 1 Februari dan 1 Agustus. Misal, setahun dibayarkan 2 kali. Yang 1 Februari sampai 1 Agustus oke dibayarkan pada saat periode tersebut. Tapi yang 1 Agustus sampai 30 Februari sampai 30 Januari itu kan yang dari Agustus sampai Desember itu dihitungnya terutang. Kenapa dihitung terutang? Karena bunga baru akan diterimakan di bulan Februari di Januari, di 30 Januari. Bunga baru akan diterimakan di 30 Januari, sehingga ketika tutup buku di akhir tahun, kita akan mencatat adanya piutang bunga ini. Piutang bunga yang digunakan sebagai pendapatan bunga. Sehingga ketika akhir periode tidak pada tanggal kupon, maka kita harus mencatat adanya piutang bunga sebagai pendapatan. Nanti kalau udah dibayar berarti kas pada piutang bunga. Menghitung bunga obligasi. Oke, fokus, perhatikan ya. Ketentuan menghitung bunga dalam obligasi adalah yang pertama, setiap bulan mau dia 30, 31, 28, 29 semua dipukul rata. Setiap bulan itu dihitungnya 30 hari. Hari pertama tidak dihitung, tapi hari terakhir dihitung. Jadi misal periodenya adalah 1 Januari sampai 31 Desember. Maka yang 1 Januarinya itu nggak kita hitung harinya. Yang kita hitung adalah mulai dari 2 Januari sampai 31 Desember. Seperti itu. Hari pertama tidak dihitung, hari terakhir malah dihitung. Yang kedua, menghitung hari bunga. Menghitung hari bunga adalah sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal jatuh tempo berikutnya. Menghitung hari bunga berjalan. Sejak tanggal tarik jatuh tempo sampai tanggal transaksi pembelian atau penjualan obligasi. Kita perhatikan contoh supaya lebih gampang. Obligasi PT Telkom yang hari kuponnya 1 Maret dan 1 September dibeli tanggal 16 Juni dengan nilai nominal 200.000 per obligasinya dengan tingkat bunga 18%. 200.000 di sini adalah sebagai nilai pokok obligasi, pokok hutang yang digunakan sebagai dasar menghitung bunga obligasi. 18% tingkat bunga ini merupakan tingkat bunga per tahun PT Telkom selaku pemilik obligasi yang wajib membayar bunga kepada setiap pembeli obligasi yang dilakukan setiap hari kupon yaitu tanggal 1 Maret dan juga 1 September. Bunga berjalan merupakan hak bunga dari pemegang obligasi sebelumnya yang dihitung sejak tanggal pembayaran bunga terakhir sebelum dibeli atau dijual sampai tanggal transaksi. Ini obligasi hari kuponnya 1 Maret dan 1 September. Dibelinya tanggal berapa? 16 Juni. Berarti kira-kira mana yang udah terlewati?
Yang udah terlewati kan yang Maret. Maret udah dibayar, kemudian dia jalan, April, Mei, Juni, ternyata sampai Juni dia dibeli oleh orang lain, sehingga hak antara 2 Maret sampai 15 Juni itu adalah hak si penjualnya. Hak kita adalah dari tanggal 16 Juni sampai 1 September. Dari data tersebut dapat dihitung hari bunga berjalan adalah sejak 1 Maret sampai 1 September. Maret, tanggal awal tidak dihitung, tanggal akhir dihitung. Maret ini adalah 30 hari dikurangi hari pertama tidak dihitung, berarti 29. April 30, Mei 30, Juni ketika kita beli, itu tanggalnya tanggal 16. Berarti hari bunganya ada 105 hari. 105 hari. Dari Maret tanggal 1 dibayarkan kupon terakhir, Juni dijual kepada orang lain. Sehingga dia punya kepemilikan hari bunga obligasi tersebut selama 105 hari. Dari bulan Maret, April, Mei, Juni. PT Abada memiliki uang tunai berlebih dan diinvestasikan dalam bentuk obligasi. Transaksinya sebagai berikut. Oke, jangan pusing dulu. Gampang kok ini. Tanggal 1 bulan 4, dibeli 100 lembar obligasi 20% PT Hati, nominalnya 200.000 per lembar, hari kuponnya adalah 1/3, artinya 1 Maret, dan 1/9, 1 September, kurs beli 105%, dengan biaya provisi dan materai sebesar 10.000. Yang kedua, tanggal 1 bulan 5, beli 50 lembar obligasi, 12% bunganya, PT Hati nominal 200.000, hari kupon sama, 1 Maret dan 1 September. Kurs belinya 110 dengan biaya provisi dan materai sebesar 10.000. Tanggal 1 bulan 9, tanggal 1 September, penerimaan bunga. Ya kan tadi tanggal bunganya adalah 1 Maret dan 1 September. Kemudian tanggal 16, dia menjual 70 lembar obligasi, bunga 12%, nominal 20.000, hari kuponnya 1 Maret dan 1 September, kurs jualnya 110% dengan biaya provisi dan materai 10.000. Tanggal 31, penyesuaian pendapatan bunga yang diperhitungkan atau pendapatan bunga yang masih jadi piutang. Catatlah transaksi ke dalam jurnal umum dan sertakan perhitungannya. Kita bahas dari transaksi yang pertama. Tanggal 1 bulan 4, dibeli 100 lembar obligasi 12% PT Hati, nominal Rp20.000 per lembar, hari kupon 1 Maret dan 1 September, kurs belinya 105% dengan biaya provisi dan materai Rp10.000. Perhitungannya, kurs beli 105%, ini ada informasinya, kurs beli 105% kali 2 juta. 2 juta dari mana? 100 lembar obligasi nominal 20.000, berarti 2 juta. Sehingga kurs belinya adalah 2.100.000. Biaya provisi dan materai 10.000 ada di sini, sehingga harga perolehan 100 lembar obligasi adalah 2.110.000. Ini harga perolehan. Kemudian, karena kita belinya di tanggal 1 April, sedangkan dia hari pembayaran kuponnya itu bukan di April, tapi di Maret dan September, maka kita harus menghitung bunga berjalan. Bunga berjalannya adalah dari 1 Maret, 1/3 ini adalah tanggal dibayarkannya bunga terakhir, sampai 1 April. 1 April ini apa? Ini, tanggal kita membeli obligasinya. Kalau dihitung ada 30 hari. Tanggal pertama tidak dihitung, tanggal terakhir dihitung. Berarti tanggal 1 bulan 3-nya nggak dihitung, tapi tanggal 1 bulan 4-nya dihitung. Sehingga total ada 30 hari. Jadi di sini harinya kita bagi 1 tahun. 30/360 kali 12%. 12% adalah ini, bunga obligasinya, kali nominalnya, 2 juta.
ketemu. Jadi ini yang dikalikannya dengan nilai nominal ya, bukan dengan harga perolehan. Kita kalikan dengan nilai nominalnya. Nilai nominalnya 2 juta. 2 juta dari mana? 100 lembar kita kalikan 20.000. Sehingga bunga berjalan selama 30 hari, bunga 12% itu bunganya adalah Rp20.000. Sehingga jumlah yang harus kita bayar ketika kita membeli obligasi ini adalah bukan 2.110.000, tapi 2.110.000 kita tambahkan bunga berjalan sehingga total jumlah yang harus kita bayar adalah 2.130.000. 1 Maret 29 hari, kan 1 bulan 30 hari, tapi tanggal 1-nya nggak dihitung berarti ada 29. 1 April ada 1 hari, berarti total 30 hari ini. Jurnal untuk pencatatnya adalah marketable securities atau surat berharga 2.110.000, kita catat sebesar harga perolehannya. Kemudian interest revenue, kita catat bukan di kredit, tapi kita catat di debit, nanti sebagai pengurang pendapatan bunga kalau kita dapat ketika hari kupon. 20.000 dan uang cash yang kita keluarkan adalah 2.130.000. Nih, untuk mencatatnya seperti ini. Perhitungan dan pencatatan jurnalnya. Lanjut transaksi yang kedua, tanggal 1 bulan 5, kita beli lagi 50 lembar obligasi 12%, nominal 20.000, hari kupon 1 Maret dan 1 September, kurs beli 110% dengan biaya provisi dan materai 10.000. Perhitungannya seperti ini. Kurs beli adalah 110%, berarti 110 per 100 atau 110%, kita kalikan 1 juta. 1 juta dari mana? 50 lembar dikali 20.000. Sehingga kurs beli ketemu 1.100.000. Kita tambahkan dengan biaya provisi dan materai 10.000 sehingga harga perolehannya adalah 1.110.000 rupiah. Kemudian kita menghitung bunga berjalannya. Bunga berjalannya dari 1 Maret. 1 Maret apa? 1 Maret adalah hari kuponnya nih. Kupon terakhir dibayarkan 1 Maret. Berarti ini kita hitung di sini 1 Maret sampai 1 April, 1 Mei. Bulan 5 Mei ya, 1 Mei. Total ada 60 hari. Berarti 60 per 360 kali bunga 12% kali nilai nominal. Ketemu 20.000. Sehingga jumlah yang harus dibayar adalah 1.110.000, kita tambahkan 20.000 menjadi 1.130.000. Jurnalnya adalah marketable securities sebesar harga perolehan 1.110.000. Interest revenue di sebelah debit 20.000 nanti sebagai pengurang interest revenue yang akan kita terima ini tanggal 1 bulan 9, 1 September. Pada cash kita berkurang untuk bayar sebesar 1.130.000. Ini adalah stok card-nya. April 1 beli obligasi 100 lembar, harga per lembar jumlahnya adalah 2.110.000. Ini jumlah harga perolehan ya, berarti harga beli ditambah biaya-biaya. Jumlah kita bagi lembar, ketemu harga per lembar. 2.110.000 kita bagi 100 lembar, ketemu harga per lembarnya adalah 21.100. Ini harganya, harga ketika kita beli. Padahal obligasi itu punya nilai nominal berapa tadi? Ya, nilai nominalnya adalah 20.000. Tapi harga ketika kita beli adalah 21.100. Mei 1 beli lagi 50 lembar, jumlahnya 1.110.000 sehingga harga per lembarnya adalah 22.200. Kalau kita total sampai tanggal 1 Mei, kita punya 150 lembar obligasi dengan jumlah 3.220.000. Tanggal 1 bulan 9, kita menerima bunga atas semua obligasi yang kita miliki. Perhitungannya adalah 6 per 12. 6 per 12 ini dari mana? 6 per 12 ini adalah dari bunga yang dibayarkan tadi, kuponnya diterimakan setiap tanggal 1 Maret dan 1 September. Berarti antara Maret sampai 1 bulan 9 September ini ada 6 bulan.
berarti 6 per 12, 6 bulan per 12 bulan dikali bunganya adalah 12% dikali 150 lembar, dari obligasi pertama 100 lembar, obligasi kedua 50 lembar, kita kalikan dengan nominalnya 20.000, sehingga bunga yang akan kita peroleh di tanggal 1 bulan 9 adalah 180.000. Kalau kita bikin buku besarnya, tadi ada revenue-nya di sebelah kredit 20.000, dan ini di sebelah debit 180.000. Sehingga kita total dapat bunga itu bukan 180.000 tapi 140.000. Jurnalnya ini nih. Cash pada interest revenue 180.000. Interest revenue kan sebenarnya saldo normal di kredit nih. Kalau di kredit artinya bertambah. Yang tadi di debit artinya mengurangi. Maka kalau dibikin buku besar akan lebih jelas lagi. Tanggal 16 bulan 9. Kita menjual 70 lembar obligasi 12% PTHT, nominal sama, hari kupon sama, kurs jualnya 110%, biaya provisi materai 10.000. Kalau kita pakai metode FIFO, perhitungannya pertama kita menghitung kurs jual dulu. 110% kurs jualnya kita kalikan 1.400.000. 1.400.000 dari mana? 70 lembar obligasi kita kalikan dengan 20.000 nilai nominal. Ketemu kurs jualnya adalah 1.540.000. Biaya provisi dan materai yang kita keluarkan 10.000. Sehingga harga jual 70 lembar obligasinya adalah kita nerima duit 1.540, tapi kita mengeluarkan biaya provisi materai 10.000 sehingga uang yang kita terima 1.530 dikurangi. Kemudian kita menghitung bunga berjalan yang menjadi hak kita. Kan kita tadi terakhir menerima adalah tanggal 1 bulan 9. Nah, sekarang tanggal 16 kita mau menjual, berarti kita harus menghitung berapa bunga yang jadi hak kita. Bunga berjalannya dari tanggal 1 bulan 9 sampai dijual tanggal 16 bulan 9 ada 15 hari. Tanggal satunya nggak dihitung, hari pertama tidak dihitung, hari terakhir dihitung. Berarti bener kan 15 hari? 15 hari kita bagi 1 tahun 360 kali bunga 12% dikali nominal 1.400.000, ketemu bunga berjalannya adalah 7.000 yang menjadi hak kita sebagai penjual. Sehingga hasil penjualan 70 lembar obligasi adalah harga jualnya 1.530 ditambah bunga berjalan 7.000, kita terima uang 1.537.000. Itu kalau pakai metode FIFO. Perhitungan laba ruginya nih kalau pakai FIFO. Harga jual 70 lembar 1.530. 1.530 dari mana? Nih, harga jual 1.530. Harga jual 1.530 dikurangi HPP-nya FIFO. FIFO tadi kan pertama kita beli 100, terus kita beli 50. Kalau pakai FIFO berarti kan 70 lembar masih bisa nih pakai pembelian yang pertama semua. Kita kalikan HPP FIFO-nya adalah 70 per 100 kali 2.110 dari harga keseluruhannya tadi, ketemu 1.477.000, sehingga kalau harga jual kita kurangi dengan harga beli HPP-nya ini tadi, kita masih laba 53.000. Laba tersebut akan dicatat ketika penjualan, maka kita nerima cash 1.537.000 yang terdiri dari marketable securities kita yang kita jual senilai 1.477.000. Kita dapat interest revenue 7.000 dan kita dapat laba 53.000. Marketable securities di sini yang kita catat 1.477.000 ini asalnya adalah dari HPP-nya ini. Bukan dari harga jualnya ya, tapi dari harga pokoknya. 1.477, kita dapat interest revenue 7.000, kita dapat laba 53.000, sehingga kalau kita total ada 1.537.000. Ini kalau pakai metode FIFO, first in, first out.
Selanjutnya, kalau pakai LIFO, perhitungan laba ruginya, harga jual 1530, HPP-nya, LIFO, last in first out. Yang masuk terakhir tadi kan 50, baru 100 dulu baru 50. Sehingga yang dijual pertama adalah yang 50. Dengan harga 22.200 dan sisanya 20 diambilkan dari pembelian yang pertama dengan harga 21.100, total 1.532.000. Kita jual 1530, ternyata HPP-nya 1532, sehingga kita rugi. Jurnalnya gimana? Cash, kita terima 1537, lalu kita mencatat loss, kerugian 2000, lalu marketable securities-nya senilai ini, harga pokoknya 1532, dan kita dapat interest revenue sebesar 7000. Meskipun kita rugi, kita tetap dapat interest revenue ya, karena rugi ini berhubungannya sama harga jualnya saja. Interest revenue-nya sih tetap dapat. Gimana kalau pakai metode rata-rata? Nih, harga jual 70 lembar 1530, rata-rata 70 yang kita jual per keseluruhan yang kita punya 150, kita kalikan totalnya 3.220.000. Ketemu 1502. Sehingga di sini kalau kita pakai metode rata-rata, kita laba 27.000. Jurnalnya adalah cash 1537 pada marketable securities sebesar harga pokok 1502667, interest revenue-nya 7.000, gain on sales of marketable security 27.300. Balance ya. Nah, tanggal 31, penyesuaian pendapatan bunga yang diperhitungkan tahun 2010. Jadi terakhir kita tadi menerima bunga adalah bulan September. Sedangkan tanggal 31 Desember kita harus tutup buku. Kita harus tutup buku padahal kita harus mencatat kita tuh punya loh piutang bunga. Nah, ini mencatat penyesuaiannya gimana. Dari tanggal 1 bulan 9 sampai tanggal 31 bulan 12 kita hitung ada 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, ada 4 bulan. Berarti bunganya adalah 4/12 kali 12% dikalikan dengan berapa obligasi sisa yang kita miliki. Nominalnya 20.000 dikali 80 lembar yang kita punya. Sehingga bunga piutang bunga kita ada 64.000. Yang kita catat sebagai interest receivable 64.000 atau piutang bunga pada pendapatan bunga 64.000. Seperti itu. Penyajian surat berharga dalam neraca. Surat berharga dikelompokkan dalam aktiva lancar dan diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Liquid itu artinya cair, jadi yang paling gampang dicairkan itu posisinya di atas. Makanya cash itu posisinya di atas, bawahnya ada piutang, bawahnya baru perlengkapan, peralatan, kayak gitu. Diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Oke, ini adalah materi investasi jangka panjang, jangka panjangnya belum sih. Ini baru jangka pendek, tentang saham dan obligasi. Sebenarnya nggak pusing. Kalau kalian pusing, silahkan coba videonya diulang-ulang. Kalau masih pusing lagi, silahkan Google Classroom dan WA saya masih terbuka. Silahkan tanya di WA kelas. Nanti saya bisa jelaskan ulang di sana. Jangan lupa untuk download videonya, benar-benar dipahami berulang-ulang. Jangan lupa juga untuk mengerjakan soal, karena ingat, kriteria kehadiran dihitung dari apakah Anda mengumpulkan tugas atau tidak. Seperti itu ya. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.